Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Albert Kurniawan dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mereview kebijakan mikro ekspor batubara. Ya, untuk pendahuluan di sini saya akan memberikan kapan kebijakannya ini dimulai. Kebijakan ini dimulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2022, yaitu 1 bulan, teman-teman. Jadi ini pemerintah melarang ekspor batu bara dengan tujuan mengatasi krisis pasok batu bara domestik bagi pembangkit listrik PLN. Dua, untuk mencegah pemadaman listrik massal. Tiga, memastikan ketersediaan energi untuk industri dalam negeri. Pemenuhi kewajiban DMO demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan nasional. DMO itu apa sih teman-teman? DMO itu Domestic Market Obligation ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya dia market untuk dalam negeri nih teman-teman nih. Oke, kita di sini akan membahas alasan larangan ekspor batu bara nih. Ini dari pemerintahnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi defisit pasokan batu bara domestik. Nah, ini salah satunya ya teman-teman ya. Akhir tahun 2021, pasokan batu bara PLTU, PLN dan Independent Power Producer IPP ini terancam atau kritis teman-teman. Jadi mengancam operasional dan potensi pemadaman listrik. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman ya. Mungkin tahun 2019 pas COVID atau bahkan pasca COVID itu sempat ada namanya pemadaman bergilir teman-teman. Pada saat pemerintah presiden kita Bapak Joko Widodo ya teman-teman ya. Di situ sempat ada kebijakan dari pemerintah situ, dia ada pemadaman listrik kalau nggak salah bergilir atau bagaimana. Situ seingat saya teman-teman ya. Jadi itu PLN ini ternyata mengalami krisis teman-teman. Jadi ada kekurangan energi lah teman-teman ya. Dua poin, kita lanjut ke poin kedua. Poin keduanya ada krisis energi nasional teman-teman. Jadi melindungi pasokan energi domestik untuk dalam negeri nih teman-teman. Di tengah permintaan global yang tinggi, krisis energi internasional, mengamankan kebutuhan listrik dan kemakmuran masyarakat dalam negeri. Jadi tidak diperbolehkan untuk ekspor, lebih untuk pasokan dalam negeri teman-teman ya, domestik ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga adalah kewajibannya DMO. Jadi perusahaan tambang ini teman-teman ada kuota untuk daerah domestik ini teman-teman. Jadi dia mempunyai 25% produksi batu bara untuk dalam negeri, tapi perusahaan kita dalam negeri tidak memenuhi kewajiban pasok tersebut teman-teman. Mereka lebih memilih impor ke luar negeri. Ya, kurang lebihnya mungkin harganya bisa lebih tinggi atau pembelian dalam negeri kurang. Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Terus untuk larangan keempat, untuk menjaga kepentingan nasional nih teman-teman, mengamankan kebutuhan energi dalam negeri terlebih dahulu sebelum ekspor, dan sanksi pencabutan izin bagi pelanggar. Nah, intinya karena banyak yang melanggar itu, 25% produksi batu bara ke dalam negeri itu tidak terpenuhi. Nah, itu bisa ada sanksi pencabutan izin bagi pelanggar nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita ke konteks kebijakannya ya. Sifat kebijakannya adalah larangan sementara teman-teman, dievaluasi setelah pasokan domestik terpenuhi. Pemerintah mendorong industri hilir dan memperkuat nilai tambah sumber daya alamnya. Tiga, prioritas utama keamanan pasok energi dalam negeri. Sekali lagi konteks kebijakannya agar dalam negeri ini terpenuhi ya teman-teman ya, pasokannya ya. Oke. Terus apa sih respon bagi pelaku usaha nih teman-teman nih? Kebijakan ini tergesa-gesa, diambil sepihak, kurang koordinasi. Betul, karena ini kebijakan sangat cepat. Dia diterapkan mungkin kalau nggak salah tanggal 1 tadi ya, sampai dengan 31 Januari. Jadi nggak ada sebulan nih teman-teman. Karena mungkin kurang matangnya, jadi nggak ada koordinasi, jadi semua tuh kurang matang ya teman-teman ya.
Terus ada juga mengabaikan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, ini salah satunya nih teman-teman. Jadi pas Covid dan pasca Covid, untuk menunjang istilahnya mendongkrak kembali ekonominya nih, kita kan ada ekspor ya teman-teman ya. Mungkin untuk ekspor di bidang batubara ini cukup besar teman-teman hasilnya. Jadi buat pemulihan juga kan selama Covid ini 1 tahun ya kurang lebih ya teman-teman ya, WFH dan lain-lain pemberhentian. Jadi itu sangat mengganggu ekonomi teman-teman. Salah satunya juga mengganggu hubungan internasional. Nah, kenapa mengganggu hubungan internasional gini? Mungkin negara kita dengan negara tetangga, contohnya teman-teman ya, saya ambil aja ada perjanjian atau dari perusahaan A ke perusahaan B di luar negeri, dia mempunyai sebuah jalinan kerjasama yang terganggu karena tidak boleh diadakannya ekspor. Sedangkan itu berdampak bagi pengusaha karena untuk kerugian perusahaan tersebut teman-teman. Jadi di luar ini kan seperti kita kerja lah teman-teman ya. Kita kerja, kita punya surat kontrak ya. Mereka perusahaan juga punya surat kerjasama teman-teman antar perusahaan. Jadi untuk sebuah perusahaan dengan perusahaan lain itu entah kebijakannya ada denda atau apapun itu kan sangat merugikan ya teman-teman ya, bila ada larangan seperti ini gitu loh teman-teman. Jadi menimbulkan ketidakpastian teman-teman. Jadi di pabrik sana butuh, di sini dijanjikan tidak boleh diekspor. Jadi adanya ketidakpastian akan dikirim nggak nih ya kan. Sedangkan kita sudah tekan kontrak atau sesama menjalin usaha, ini yang jadi ketidakpastiannya nih teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini ada alasan pengusaha keberatan. Nah, adanya kebijakan mendadak tanpa diskusi dengan pelaku usaha. Nah, ini salah satunya nih teman-teman ya. Kalau nggak ada diskusi dengan pelaku usaha di Indonesia nih, batubara sangat riskan ya teman-teman ya. Karena kerugiannya bisa mencapai triliunan mungkin teman-teman. Karena nilai batubara itu tidak sedikit ya teman-teman ya. Terus kerugian finansial menghambat pendapatan kontrak ekspor. Nah, ini yang saya salah satu mau jelaskan tadi ya teman-teman ya. Kurang lebih dia akan mengganggu untuk kontraknya teman-teman ya. Karena antar pengusaha atau antar negara ini punya jalinan kerjasama teman-teman. Hubungan internasional mengancam kepercayaan dan hubungan dengan negara importir batubara. Nah, kan hubungannya dia akan jadi jelek teman-teman ya. Karena ya untuk namanya kontrak kerja atau hal-hal yang perusahaan A dan ke perusahaan B pasti ada namanya kepercayaan ya teman-teman ya. Kalau dari hal seperti ini sudah susah ekspor nih, kita ke depannya ada lagi nggak nih nanti Indonesia kebijakan seperti ini? Mungkin agak merugikan pengusaha sangat ya, sangat sebetulnya, bukan merugikan lagi ya teman-teman ya. Kalau udah ada kontrak kerja di situ ada denda keterlambatan atau apa, kita juga yang repot teman-teman tuh, perusahaan juga yang repot tuh. Terus ketidakpastian menciptakan ketakutan akan terulangnya kebijakan serupa di masa depan. Nah, kebijakan serupa ini di masa depan bila terulang lagi akan terganggu nih teman-teman untuk ekspor impornya. Mungkin lebih antar negara mungkin dia akan bisa mengambil ke negara lain. Jadi kan pengurangan nih teman-teman ngambil di Indonesianya. Nah, itu akan mengganggu ya teman-teman ya buat ekonomi negara juga tuh teman-teman. Oke, tujuan pemerintah balik lagi ya teman-teman ya. Tujuannya adalah memenuhi pasokan domestik atau dalam negeri teman-teman. Untuk mengatasi krisis pasokan batubara untuk pembangkit listrik PLN yang mengancam defisit energi. Oke, pemerintah juga memprioritaskan DMO ya, memaksa pemenuhan kewajiban domestic market obligation ya sebelum ekspor ya. Dia nilainya 25% ya teman-teman ya. Oke. Hasil akhirnya pemerintah mencabut larangan ekspor per 1 Februari 2022. Jadi tanggal 1 itu diterbitkan, tanggal 31 itu sebetulnya sudah dicabut ya teman-temannya. Untuk resminya tanggal 1 Februari. Jadi pelonggaran diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kewajiban demo atau menyepakati kompensasi. Oke.
Terima kasih, sekian review dari saya. Bila ada salah kata atau ketidaksepahaman, terima kasih dan mohon maaf. Bye bye.